Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sabahal khair. Masih semangat untuk belajar hari ini? Baiklah, kita absensi dulu ya. Azkia Maharani hadir. Ibu ulang ya. Azkia Ahmad Mustafa. Alifa. Alpan. Alifa hadir. Alia. Alia Setia. Depiani. Destri Ayu. Baiklah, semuanya sudah ke absen? Ya, sudah. Ada yang tidak masuk? Ya, tidak. Ada. Siapa namanya? Muhammad Rahman. Saya. Kenapa? Sakit. Baiklah. Sekarang dari pembelajaran hari ini yaitu membaca syurah atau hadis pilihan dengan tartil dan memperhatikan kaidah tajwid. Nanti ada tayangannya ya, yaitu yang akan disampaikan adalah surah Al-Fajr ya, ayat 1 sampai 5. Dan akan dibahas juga ilmu tajwidnya yaitu tentang mad tobi'i ya, mad tobi'i. Makna kandungan ayat. Jadi kalian harus tahu ya bagaimana pengertian dari ayat 1. Misalkan wal fajr. Apa artinya wal fajr? Ya, bagus. Terima kasih. Selanjutnya adalah menunjukkan sikap dan akhlak yang terpuji. Menunjukkan sikap dan akhlak yang terpuji misalkan dalam seorang pelajar ya. Misalkan saat ujian atau tugas yaitu tidak boleh mencontek ya. Itu yang mencerminkan akhlak terpuji. Ibu akan mengajukan pertanyaan, ada 3. Silakan kalian menelaah lembar-lembarnya ya. Untuk pertanyaan nomor 1, siapa yang akan menjawab? Nanti acungkan tangan ya yang sudah siap. Mengapa kita perlu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang akan menjawab? Acungkan tangan. Baca dulu silakan. Dibaca yang ringkasnya saja. Ya, silakan. Ya, selanjutnya ada yang mau menambahkan dari nomor 1 jawabannya. Mengapa kita perlu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Perempuan, acungkan tangan. Laki-laki lagi. Ya, silakan. Karena Al-Quran dan hadis ialah sumber kebenaran mutlak dan petunjuk yang sempurna. Ya, nanti selanjutnya, apa kalian masih semangat dalam proses pembelajaran hari ini? Ya, masih. Kalau begitu, tepuk semangat. Semangat. Untuk pelajaran memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Yang akan kita bahas yaitu tentang mad. Mungkin tidak asing lagi ya bagi kalian. Kalian pernah di MI mempelajari tentang mad. Apa itu mad? Iya, menurut apa? Bahasa. Kalau menurut istilah? Iya, boleh. Atau siapa lagi yang mau menambahkan? Ya.
Ya, memanjangkan. Suatu bacaan sesuai kadar yang telah ditentukan. Ya, bagus. Itu ya yang akan kita bahas dalam ilmu tajwidnya, yaitu tentang mad tobi'i. Di mana mad menurut bahasa artinya adalah panjang atau tambahan. Mad ini terbagi ke dalam berapa bagian? Dua. Satu, mad tobi'i atau sebut juga dengan mad asli. Yang kedua adalah mad fadhi. Baiklah ya. Sekarang kalian perhatikan tentang mad tobi'i. Nah, ini ya. Mad tobi'i secara bahasa berarti mad, yaitu panjang, yang alami atau biasa. Dalam ilmu tajwid, mad tobi'i adalah bacaan panjang dua atau ketukan ya, yang terjadi karena adanya huruf apa? Mad. Huruf mad apa saja? Alif, wawu, ya. Setelah huruf yang berharokat, fathah, dhammah atau kasroh, maka akan terjadilah hukum bacaan mad tobi'i. Lebih rincinya, huruf mad ada berapa? 3. Terlalu panjang. Berapa harkat? 2. Ola. 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 Coba Neng, baca. Ya. Yang termasuk pada huruf mad ada huruf apa dari kalimat ini? Alif. Kenapa disebut hukum mad tobi'i alif? Karena iya. Coba kalian perhatikan ya, ini ada murotal. Dan dengarkan. Nah, itulah murotal yang sudah dibacakan oleh video, yaitu pada surat Al-Fajr. Sekarang kita akan tugas ini ya, kelompok. Silakan untuk dibagi kelompok. Silakan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok ya. Silakan untuk membuat kelompoknya masing-masing. Untuk cara pengerjaan LKPD, silakan kalian perhatikan dulu ke depan ya. Perhatikan dulu ke depan semuanya. Ya, perhatikan dulu ke depan, kelompok 1. Perhatikan dulu semuanya ya. Temanya ada membaca surat Al-Fajr dengan tatil. Kelompok, kalian tulis kelompok 1, 2, 3, atau 4. Anggotanya silakan ditulis siapa saja di sini ya. Nah, untuk pertanyaan yang ke-1, tugasnya bacalah surah Al-Fajr dengan tajwid yang benar. Jadi silakan kalian pahami dulu materinya. Terus nanti kemudian apa untuk nomor 3 isinya ya. Nah, untuk
Ini surat yang kedua. Nanti silakan terjemahkan. Ya, kalian ketuai aja dari ayat 1 sampai ayat 5. Itu ya. Paham? Untuk nomor 3 silakan dibaca dulu ya. Iya, 5 ayat untuk artinya. Jadi untuk membaca tinggal membacakan teksnya. Bagaimana kelompok 3? Ya, kelompok 4? Pergi ke 5 lah. Ini aja yang ditulis. Nanti kalau untuk nomor 1 dibacakan, materinya sudah tersedia. Nah, tuliskan arti setiap ayatnya dalam bahasa Indonesia. Dari ayat 1 sampai ayat 5, silakan kalian terjemahkan ya. Kalian ketahui aja. Untuk nomor 3, iya, artinya saja. Nah, untuk nomor 3, kan di sana ada materi, silakan disimpulkan. Jadi, hikmah apa yang dapat diambil dari kandungan ayat tersebut? Silakan nih. Ini aja, suatu aja nanti dibacakan ayat 1 sampai ayat 5. Nanti misalkan dari kelompok 1 ayat 1 ayat 2 ya. Terus untuk nomor 2 hanya artinya saja. Ayat yang ke-1 itu apa artinya? Sampai ayat 5 ya. Nah, untuk 3 ada materi di sini. Silakan bagaimana hikmah yang terdapat ya. Itu saja. Dapat diambil dari ayat 1 sampai 5. Kelompok 3 untuk nomor 3-nya sudah. Oh, ya. Kelompok 4 sudah siap. Baiklah, sekarang untuk mempresentasikan dari masing-masing kelompok, silakan kelompok 1 untuk berdiri diwakilkan. Berdiri di tempat saja. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu Untuk tentang nomor membaca surah Al-Fajr dengan tartil. Nomor 1 silakan bacakan surat Al-Fajr-nya ayat 1. Ya. Untuk nomor 2 ayat dari ayat ke-1 apa artinya? Demi fajar. Ya. Ayat yang kedua, Malam-malam yang 10. ya. Ayat yang ketiga, yang genap dan yang ganjil. Ya. Ayat yang keempat, serta malam apabila telah berlalu. Ya. Ayat yang kelima, adakah pada demikian itu suatu sumpah terhadap orang-orang yang berakal? Ya. Bagaimana ayat kelompok 1? Ada yang menambahkan? Atau kelompok 2, 3, dan 4 ada yang bertanya kepada kelompok 1? Sudah cukup saja? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah membacakan hasil dari diskusi. Silakan duduk kembali. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok. Ya, sekarang dari kelompok 2 silakan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jawaban yang ketiga, bagaimana? Yang saya pelajari dari surat Al-Fajr, yakni tentang waktu fajar. Semalam sudah berlalu. Maka saat pertama yang ambil dari fajar dia 19 yang diberi oleh Tuhan di mana ahli miskin orang kamu yang menggunakan orang yang miskin lalu wasapuluh Ya. Bagaimana? Dilanjutkan lagi. yang saya ambil dari fajar dan yang berbaginya pada orang-orang yang miskin maupun yang menjadi terdapat sumpah. Ya, silakan duduk kembali. Ya, Halo. Ya. Bagaimana untuk kelompok 2? Ada yang mau menambahkan dari kelompok 2 teman-temannya? Atau yang mau bertanya dari kelompok yang lain pada kelompok 2? Sudah cukup? Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, bacalah surat Al-Fajr dengan tajwid yang benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin akhir. Wasyaf'i wal waqt. Walayli idza yasr. Fi wasila malam-malam yang 10 yang gelap dan yang genap dan yang ganjil. Kita malam apabila telah berlalu. Adakah pada demikian itu terdapat suatu sumpah pada orang-orang yang bernakal? Nomor 3. Apa pesan utama dari surat ini untuk kehidupanmu? Surah Al-Fajr mengajak manusia untuk mengabaikan waktu-waktu suci, mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu, memahami hakikat ujian dan karunia, menjauhi perilaku tercela, mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, dan memiliki cara ketakwaan agar meraih kebahagiaan yang abadi. Surat ini adalah pengingat yang kuat tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya beramal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Ada yang rekan-rekannya ada yang menambahkan? Sudah cukup? Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau ditanyakan pada kelompok 4? Baiklah, kalau begitu untuk kegiatan diskusi sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan untuk kembali ke semula tempat duduknya ya. Dirapikan dulu. Perhatikan dulu ke depan ya. Nah, barusan kita berdiskusi yaitu bagaimana pembacaan dalam surat Al-Fajr, artinya dan juga yang dapat diambil dari kandungan dari surat Al-Fajr. Kita bacakan lagi ya videonya. Wow. Ya, cukup ya itu. Sudah cukup?
Cukup ya. Nah, itulah pembacaan murotal surat Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 5. Dari ayat 1 sampai 5, apakah kalian menemukan hukum bacaan mad tabi'i terdapat dalam ayat yang keberapa? Ayat yang keberapa? Ya. Dari lafaz walaya berapa harkat dibacanya? 2 harkat. Jadi jangan terlalu panjang atau terlalu pendek karena ada ketentuannya tersebut. Kalau misalnya terlalu panjang itu akan hukum yang lain. Walayalin. Nah, itu kalimat yang termasuk pada hukum bacaan mad tabi'i. Huruf apa? Huruf alif. Huruf alif. Sebelumnya berharkat kata. Selanjutnya ayat yang keberapa? Ya, ayat yang keempat. Silakan bacakan yang lainnya. Walaili iza. Ya. Huruf apa? Huruf alif. Sebelumnya berharkat kata, ya. Nah, ini termasuk pada hukum bacaan mad tabi'i. Dibacanya 2 harkat. Kita sama-sama untuk membacakannya. Budu yang walaili iza yashr. Walaili iza yasr. Silakan. Walaili iza yasr. Iya. Kak lafaz iza. Nah, itu termasuk pada hukum bacaan mad tabi'i. Dibacanya 2 harkat. Untuk ayat yang kelima, apakah ada hukum bacaan mad tabi'inya? Ada. Lafaz apa? Iya. Fi. Ya. Fi. Di mana huruf ya sebelumnya berharkat kasroh. Dibacanya juga 2 harkat. Qasamul lizi. Ya. Nah, untuk qasamul lizi juga termasuk hukum bacaan mad tabi'i. Huruf apa? Ya. Huruf iya sebelumnya berharkat kasroh. Kalian paham tentang mad tabi'i ini? Paham tidak? Baiklah. Sekarang untuk kesimpulan ya. Untuk kesimpulannya dalam surat Al-Fajr semuanya itu ada berapa ayat? Ya, ada 30 ayat. Karena waktunya terbatas, jadi tidak bisa disampaikan kesimpulan. Nanti tadi kita membahas ilmu tajwidnya tentang apa? Mad tabi'i. Mad menurut bahasa artinya iya, atau sebut juga dengan tambahan. Kalau menurut istilah ilmu tajwid, mad tabi'i artinya acungkan tangan. Siapa yang akan menjawab? Mad tabi'i menurut istilah ilmu tajwid apa artinya? Mad tabi'i menurut istilah ilmu tajwid apa artinya? Memperpanjang bunyi atau bacaan menurut kadar atau ukuran tertentu ketika memanjangkan huruf. Ada berapa hurufnya? 1 alif, 2 ya, 1 alif, 2 wawu, 3 ya. Nah, hukum ini terjadi apabila huruf alif sebelumnya berharkat ya, huruf ya sebelumnya berharkat huruf wawu sebelumnya berharkat. Contohnya kapan? Jangan terlalu panjang ya, cukup 2 harkat. Khala, 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 yaqulu, qila. Ya, berapa harkat dibacanya? 2 harkat. Baik ya, untuk bahan refleksi, apa kalian paham apa yang disampaikan oleh Ibu? Apakah kalian bersemangat dalam proses pembelajaran ini? Tentunya kita masih banyak ya
untuk belajar lagi dalam ilmu tajwid karena masih banyak kekurangannya ya, baik dalam panjang pendeknya ataupun dalam pembacaan huruf hijaiyahnya ya. Nah, untuk tugas di rumah, tugas individu dan kelompok. Untuk individu, silakan kalian pelajari lagi di rumah materi yang sudah disampaikan, khususnya pada surat Al-Fajr. Kalian pelajari huruf hijaiyah dan pelajari lagi ilmu tajwid. Untuk pertemuan yang akan datang, yang akan kita bahas yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Dan kita akan bahas lagi tentang mad tabi'i ya. Untuk tugas kelompok, yaitu kalian silakan membuat poster tentang dakwah ya, yang biasa saja ya. Silakan kalian pelajari lagi di rumah ya, huruf-huruf hijaiyahnya, cara membacanya, dan juga ilmu tajwidnya. Nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari lagi lebih dalam ya, bagaimana pelafalan dalam huruf hijaiyah dan juga ilmu tajwidnya ya, mad tabi'i ditambah dengan mad jaiz ditambah juga mad wajib. Ngertos ya? Iya, kalian paham? Baiklah, untuk proses kegiatan pembelajaran sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekarang kita tutup dengan doa dengan membaca ulumul Quran, yaitu surat apa? Iya, Al-Fatihah. Dipimpin oleh KM. Mulai. Untuk membaca surat Al-Fatihah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.